Oke guys, di video kali ini gue akan membacakan anime apa aja sih yang akan rilis di winter 2024. Nah, berhubung animenya itu banyak banget guys, sekitar 60-an lebih. Jadi di sini gue akan membacakan 10 atau 15 anime aja lah. Terus sisanya kalian baca sendiri aja lah ya. So untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, ini dia anime winter 2024. Dosanko Galwa Namara Menkoi. Nah, kalau anime ini gua rekomendasikan guys. Soalnya gua pernah baca manganya dan bagus. Ya, walaupun akhir-akhir ini cerita di manganya agak membosankan ya. Dan juga kalau kalian suka anime yang temanya cewek-cewek gal, wah, pas banget. Soalnya anime ini menceritakan cewek-cewek gal cantik, harem lagi. Nah, kalau animenya sendiri menceritakan Tsubasa Shiki, siswa SMA yang pindah ke kota Kitami, Hokkaido. Ia bertemu dengan Gyaru saat dalam perjalanan. Nah, Tsubasa terpesona melihat Gyaru cantik itu dengan rok pendek di tengah dinginnya salju Hokkaido. Nah guys, gitu doang sih sinopsisnya. 骨がよく喋りやがる。 Isura. Raja Iblis telah mati. Musuh dunia yang menakuti seluruh cakrawala telah dikalahkan oleh seseorang. Nama dan keberadaan pahlawan itu masih belum diketahui. Zaman ketakutan telah berakhir, menyisahkan kekuatan yang dapat mengancam dunia. Nah, Sura yang telah mencapai puncak dari semua kekuatan mempertaruhkan harga diri dan hidup mereka untuk mewujudkan keinginan mereka. Perjuangan baru yang belum pernah dilihat siapapun dan tak ada yang bisa menghentikannya. Pertarungan untuk menentukan pahlawan terakhir yang tersisa akan segera dimulai. ねえ、佐藤？大きくなったら私と結婚してくれる？ Kekkon Yubiwa Monogatari. Nah, kalau anime ini gua pasti tahu nih guys. Sama kayak anime Dosanko tadi, gua pernah baca manganya dan secara pribadi gua suka sih. Apalagi buat kalian pecinta harem. Bisa deh masukkan anime ini ke daftar list. Nah, kalau untuk sinopsisnya, anime ini bercerita tentang satu siswa SMA biasa yang naksir pada teman masa kecilnya, yaitu Hime. Nah, ketika satu akan mengungkapkan cintanya, Hime tiba-tiba pindah ke tempat yang jauh. Satu pun mengejar Hime hingga dirinya berada di dunia yang benar-benar berbeda. Hime ternyata adalah salah satu dari 5 putri cincin, atau bisa dipanggil Yubiwa no Himegimi, yang berada di dunia lain, atau isekai lah. Nah, Hime yang bertemu dengan Sato tiba-tiba memintanya untuk menikahinya dan mengemban tugas berat sebagai pahlawan Raja Cincin untuk melindungi dunia dari ancaman besar. Nah, tak hanya itu guys, ia juga harus mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari cincin itu dengan menikahi 4 putri lainnya. Nah, jadi kisah Sato pun dimulai bersama 5 putri dari dunia lain. 受けて立ちますよ。全力でね。 Muscle Season 2. Nah, ini guys, ini adalah salah satu anime yang gua tunggu-tunggu lanjutannya. Dimana pas gua lihat trailernya, di season 2-nya ini Muscle dan teman-temannya terlihat akan mengikuti ujian Visioner Suci, dan juga anggota Defense Shinori akan memunculkan wujudnya. Wih, mantep cuy. Oh ya, ngomongin soal Defense Visionary, gua pernah tuh bahas setiap anggotanya.
Nah, bagi kalian yang penasaran, boleh deh cek videonya yang ini. これからも私の奴隷として私のために働け、ユキ。 Mato Seihei no Slave. Oke, kalau anime ini gua tahu guys. Gua pernah baca manganya. Dan di manganya tersebut, animenya ini berating 18+ alias dewasa. Nah, gua nggak tahu apakah di animenya nanti akan mengadaptasi 100% cerita dari manganya. Ya, kalau bener sih, wow, pasti bakal banyak adegan yang cabul tuh. Tapi kalau di Town Down, ya paling cuma jadi anime ecchi-ecchi biasa doang. Nah, jadi sinopsisnya tuh begini. Ketika pintu masuk ke dimensi lain yang dikenal sebagai Mato muncul di seluruh Jepang, energi baru yang dikenal sebagai Persik ditemukan dan dapat memberikan kekuatan khusus pada wanita. Namun, monster berbahaya yang disebut Yomotsu Suki juga berkeliaran di seluruh Mato yang menyebabkan bencana. Untuk melawan mereka, pemerintah membentuk Korps Anti-Iblis, kelompok elit wanita yang telah mendapatkan kekuatan dari Persik. Nah, suatu hari saat pulang sekolah, Yuki Wakaru tiba-tiba tersesat di pintu masuk Mato. Dia segera diselamatkan oleh Kyoka Uzen, kepala unit ke-7 Korps Anti-Iblis. Saat itu pula, Uzen menyadari potensi yang dimiliki Yuki untuk membuat persiknya lebih efektif. Dia meminta Yuki bergabung dengan Korps Anti-Iblis dengan menjadikannya budak. Posisi yang mungkin lebih menyenangkan daripada yang dipikirkannya. BTW guys, meskipun ini anime 18+ ya, tapi seiyunya Kito Akari cuy. Mantep gak tuh? Kapan lagi kan kita lihat Kito Akari yang ada-ada? Sakura iro no kuchibiru. Sono shunkan, ore wa omottan da. Orokana Tenshi wa Akumato Odoru. Untuk menyelamatkan dunia iblis dari serangan surga, iblis bernama Masatora Akutsu datang ke dunia manusia untuk mencari manusia karismatik. Nah, kemudian ia datang ke suatu sekolah dengan menyamar sebagai siswa dan bertemu dengan gadis cantik bernama Lily Amane. Akutsu segera meminta bantuan kepada Lily tanpa tahu bahwa sebenarnya ia seorang malaikat. Oh, jadi ceritanya nih iblis menyamar dan bertemu dengan seorang malaikat yang juga menyamar. Unik. Nah, pertarungan antara malaikat dan iblis pun dimulai. Saikyo Tenno Meikyu Koryaku bercerita tentang Ruth, seorang tank kelompok pahlawan yang dikatakan memiliki pertahanan tertinggi yang pernah ada dalam sejarah. Peran Ruth sebagai perisai kelompoknya yang berpetualang di labirin. Di dalam labirin terdapat harta karun yang konon dapat mewujudkan apapun keinginan. Nah, Ruth masuk ke labirin tersebut untuk menyembuhkan adik tercintanya, namun kelompoknya mengusirnya karena dianggap tak berguna. Ketika Ruth pulang ke kampung halamannya, gadis yang diselamatkannya mengungkapkan skill Ruth yang sesungguhnya. Sokusuchitga Saiko Sugite. Kalahkan semua musuh secepat kilat. Pahlawan terkuat telah lahir. Nah, kira-kira singkatnya seperti itu. Dan lengkapnya tuh seperti ini. Saat piknik sekolah, Yogiri Takato dan teman-teman sekelasnya tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Orang yang memanggilnya adalah Shion, seorang wanita yang menyebut dirinya sebagai petapa. Dia memberi mereka kemampuan khusus yang disebut gift dan memaksa mereka untuk menyelesaikan ujian untuk menjadi petapa. Meski kaget dengan situasi yang begitu tiba-tiba,
semua orang mulai bertindak. Namun karena suatu hal, beberapa siswa, termasuk Yogiri dan Tomichika dan Nora, yang tidak diberkati gift dijadikan umpan naga yang datang mendekat. Nah, satu persatu siswa dibunuh naga. Yogiri dan Tomichika dalam keadaan terdesak. Kalimat pasrah Yogiri seperti, "Mungkin aku akan mati," justru membuatnya selamat. Nah, ternyata ia memiliki skill cheat kematian instan yang dapat membunuh apapun targetnya secara instan. Jadi, ini adalah kisah petualangan di dunia lain, seorang anak laki-laki dengan skill cheat dengan gadis yang tak bisa diharapkan. Urusei Yatsura Season 2. Oke, kalau anime ini gua tahu guys. Anime ini anime remake kan, yang pernah tayang tahun berapa tuh? 80-an atau 90-an? Ya, pokoknya jadul lah. Nah, kini anime remake ini akan ada lanjutannya guys. Asik kan? Bisa nonton Uesaka Sumire lagi nih. Yokoso Jitsuruyoku Shijo Sugino Kyoshitsu Season 3. Nah, kalau anime yang satu ini ya nggak perlu dijelasin lagi lah ya. Semua wibu pasti tahu lah. Nah, kini anime ini bakal ada season 3-nya guys, yang akan tayang pada tanggal 3 Januari. Waduh, bentar lagi cuy. Jadi kalau video ini diupload hari Selasa, berarti besok ya guys. Oke guys, itu dia tadi anime-anime winter yang gua rekomendasikan. Sisanya ya seperti yang gua bilang tadi, baca sendiri ya. So untuk itu enjoy.